Judi online dan pinjol ilegal itu lingkaran setan. Awalnya manis, akhirnya tragis. Akhirnya tragis. Stop sekarang juga, sebelum terlambat! Indonesia kini darurat judi online. Korbannya terus meningkat drastis, menghancurkan tabungan hingga keluarga. Tops, mari pulih, tan terlambat! Tahukah kamu, sepanjang tahun 2025, perputaran dana judi online di Indonesia mencapai 286,84 triliun. Angka fantastis ini terjadi dalam lebih dari 422 juta transaksi dengan 12,3 juta pemain yang masih aktif. Uang sebesar itu seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan keluarga, pendidikan, atau pengembangan usaha. Namun, karena judi online, banyak masyarakat justru terjebak dalam utang, konflik keluarga, hingga kecanduan. Data ini menunjukkan bahwa judi online bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi yang perlu menjadi perhatian bersama. Di balik besarnya angka perputaran dana tersebut, terdapat jutaan masyarakat yang menjadi korban. Data menunjukkan bahwa 71% pemain judi online berasal dari kelompok berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah per bulan. Artinya, sebagian besar pelaku justru berasal dari kalangan yang kondisi ekonominya relatif rentan. Harapan untuk memperoleh keuntungan instan seringkali berubah menjadi kerugian yang semakin memperburuk kondisi keuangan mereka. Dampaknya tidak berhenti pada judi online saja, banyak korban yang kemudian mencari jalan keluar dengan meminjam uang melalui pinjaman online. Tercatat 67% korban pinjaman online berasal dari kelompok rentan yang memiliki keterbatasan akses keuangan dan literasi digital. Kondisi ini menciptakan lingkaran masalah di mana kerugian akibat judi online mendorong seseorang berutang, sementara utang tersebut justru semakin menambah tekanan ekonomi. Sepanjang tahun 2025, OJK juga telah memblokir 2,263 pinjaman online ilegal. Fakta ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menghadapi ancaman judi online, tetapi juga risiko eksploitasi dari layanan keuangan ilegal yang memanfaatkan kesulitan ekonomi para korbannya. Lalu, bagaimana seseorang bisa terjerat judi online dan pinjaman online ilegal? Dalam banyak kasus, prosesnya terjadi secara bertahap. Awalnya, seseorang terpapar iklan atau ajakan yang beredar di media sosial. Iklan tersebut sering menampilkan janji keuntungan besar, kemenangan mudah, atau kisah sukses yang menarik perhatian. Setelah itu, korban mulai tergiur dan mencoba bermain dengan nominal kecil. Namun, ketika mengalami kekalahan, sebagian orang berusaha mengembalikan uang yang hilang dengan terus bermain. Kondisi inilah yang sering dimanfaatkan oleh pinjaman online, terutama yang ilegal. Ketika kebutuhan dana semakin mendesak, korban mulai meminjam uang untuk menutupi kerugian. Akibatnya, mereka terjebak dalam siklus gali lubang tutup lubang, yaitu menggunakan pinjaman baru untuk membayar utang yang lama. Pada tahap yang lebih parah, korban tidak hanya menghadapi masalah keuangan, tetapi juga tekanan mental. Mereka dapat mengalami teror penagihan, penyebaran data pribadi, hingga stres yang berkepanjangan. Dari sinilah terlihat bahwa judi online bukan sekedar permainan, melainkan pintu masuk menuju berbagai masalah sosial dan ekonomi yang lebih besar. Sebagai penutup, judi online dan pinjaman online ilegal bukan hanya persoalan individu, melainkan masalah sosial yang dapat berdampak pada keluarga, lingkungan, dan masyarakat secara luas. Di era digital yang serba mudah diakses, kita dituntut untuk lebih bijak dalam menggunakan teknologi serta lebih kritis terhadap berbagai tawaran yang menjanjikan keuntungan instan. Melalui peningkatan literasi keuangan, kepedulian sosial, dan peran aktif keluarga, kita dapat mencegah semakin banyak korban yang terjerat. Mari bersama-sama membangun masyarakat yang lebih sadar, lebih waspada, dan lebih kuat dalam menghadapi ancaman judi online dan pinjaman online ilegal. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya Muhammad Tur Fauji. Terima kasih.